Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengolah data menggunakan Smart PLS. Nah, pada dasarnya, Smart PLS dengan SPSS itu tidak jauh berbeda. Mungkin hanya saja dibedakan dengan cara pengukurannya. Namun, untuk hasil akhirnya itu masih sama-sama valid dan reliable. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke pengolahan data di Smart PLS-nya, kita harus mempunyai data di lembar Excel. Nah, pada Excel kita harus menggabungkan semua variabel yang ingin kita teliti dengan contoh seperti ini. Nah, dalam contoh ini saya menggunakan 3 variabel, di antaranya 2 variabel yang mempengaruhi satu variabel. Nah, di sini dengan responden sebanyak 50. Lalu yang harus teman-teman ingat ketika kita memasukkan nomor-nomor pada nama indikatornya, kita harus memasukkan nomor baru pada variabel baru agar bisa dibaca oleh Smart PLS-nya. Nah, apabila teman-teman sudah seperti ini, maka selanjutnya kita simpan dengan format CSV, delimited. Karena ini format yang nantinya bisa dibaca oleh Smart PLS-nya. Karena ini namanya sudah ada banyak, maka saya tambahin ya. Jadi 1.2. Nah, kita save. Klik yes. Lalu kita keluarkan. No. Nah, ini data tadi yang sudah kita save. Dan selanjutnya kita menuju ke Smart PLS-nya. Saya menggunakan Smart PLS versi 3.0 yang sampai sekarang ini sudah ada versi terbarunya, versi 3.2. Selanjutnya ini adalah lembar awal aplikasi Smart PLS-nya. Nah, lalu bagaimana kita memasukkan proyek baru? Nah, kita menuju ke proyek baru yang berada di atas sebelah kiri layar teman-teman. Nah, di sini proyek baru kita pilih, kita beri nama sesuai teman-teman ya, keinginan teman-teman. Di sini saya menggunakan nama analisa 1. Nah, gini ya. Oke. Klik oke. Nanti akan keluar seperti ini. Kita melihat di bawah proyek baru tadi. Di bawah proyek baru tadi ada kolom. Ini adalah kolom riwayat yang sudah saya pernah input ya. Jadi tidak akan hilang. Nah, ini proyek barunya tadi yang bernama analisa 1. Jika kita lihat di sini, kita bisa menemukan tulisan klik 2 kali untuk mengimpor data. Nah, kita klik 2 kali pada tulisan tersebut. Seperti ini. Lalu kita masukkan data yang sudah kita simpan tadi dengan format CSV. Oke. Nah, seperti ini. Jika teman-teman sudah seperti ini, maka bisa dikatakan tidak ada kesalahan dalam input datanya. Nah, ini bisa dilanjutkan. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke layar di bawah proyek baru tadi ya. Di sebelah atas kiri layar. Nah, di sini kita lihat ada tulisan analisa 1 dengan gambar biru-biru ini. Nah, kita klik 2 kali
untuk nanti kita dibawa ke setiap indikatornya. Nah, di sini kita lihat di bawah kiri layar teman-teman. Di sini ada LK1 sampai, karena variabel saya yang pertama itu ada 11 indikator, kita save, lalu kita menuju ke indikator terakhir variabel pertama. Nah, di sini setelah kita save, kita klik, tahan, kita seret ke layar yang kosong ini di sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Lalu begitu pula dengan selanjutnya, dengan variabel selanjutnya. Nah, kita save, kita seret. Nah, di sini kita save, kita seret. Ini variabel dependennya kinerja ya. Kita beri nama dulu X1. X1, oke. Ini X2. Dan ini Y. Oke. Nah, setelah seperti ini teman-teman, langsung saja dihubungkan seperti yang telah teman-teman buat hipotesisnya ya. Untuk menghubungkan, teman-teman bisa memilih pada menu di atas, menu di deretan proyek baru tadi. Nah, di sebelah kanan ada tulisan menghubungkan. Nah, ini teman-teman klik menghubungkan. Karena di hipotesis saya, contohnya X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, seperti ini. Lalu langsung kita menuju ke menghitung. Sebelumnya, karena ini masih dalam model menghubungkan, kita klik pilih ini untuk menonaktifkan menghubungkannya tadi. Nah, kita langsung menuju ke menghitung yang berada di atas sendiri layar sebelah kiri. Nah, di situ ada file, edit, melihat, tema, dan menghitung, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman klik menghitung, lalu pilih algoritma PLS. Nah, ini teman-teman bisa abaikan saja karena ini standar dari aplikasi sendiri. Kita langsung saja menghitung, mulai menghitung. Nah, ini adalah perhitungan dari data-data yang telah kita masukkan tadi. Ini adalah hasilnya dengan koefisien jalur sebesar X1 berpengaruh terhadap Y 0,479, lalu X2 berpengaruh terhadap Y 0,086. Nah, pengaruhnya di sini sudah terlihat. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita cek beberapa tes apakah data ini valid untuk digunakan. Kita tes pada validitas dan reliabilitas konstruknya. Nah, di sini ada yang merah. Namun ada beberapa cara yang untuk pengukuran itu masing-masing berbeda. Meskipun nanti hasilnya sama. Nah, seperti contoh untuk konvergensi validitas itu ada yang menggunakan komposit reliabilitas dengan rata-rata AV-nya. Ada juga yang menggunakan Cronbach alpha dengan rata-rata AV-nya. Nah, untuk Rho-nya ini teman-teman mungkin bisa abaikan dulu. Karena untuk selanjutnya kita melihat setiap butirnya apakah valid atau tidak, butir kuesionernya tadi. Nah, di sini
Jika kita lihat banyak sekali yang merah, artinya tidak valid. Nah, ini ya. Variabel 2 DP1 dengan DP4 sampai DP4 itu memiliki nilai sebesar di bawah 0,7 karena rata-rata yang dimaksud yang bisa diinput oleh Smart PLS itu 0,7. Nah, ini di bawahnya kan 0,8, 0,7, 0,8. Ini bisa digunakan. Lalu bagaimana cara merubahnya? Nanti kita bisa merubahnya di data pada Excel-nya. Nah, untuk selanjutnya kita melihat validitas diskriminan. Validitas diskriminan ini gunanya untuk mengukur validitas juga. Jadi, seperti ini contohnya. Contoh awalnya adalah uji validitas menggunakan Smart PLS itu ada dua jalur pengukuran. Yang pertama, konvergensi validitas, lalu yang kedua, validitas diskriminan. Nah, validitas diskriminan ini yang kita lihat adalah cross-loadingnya. Meskipun ada juga yang hanya melihat dari kriteria Fornelli-Lakers, lalu atau cross-loadingnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jika banyak sekali model-model yang kita gunakan itu berbeda-beda namun hasilnya nanti sama. Nah, jika teman-teman menggunakan kriteria Fornelli-Lakers, mungkin R-square-nya nanti beda, F-nya juga beda. Nah, untuk lebih simpelnya seperti ini dulu. Nah, ini DP1. Nah, seperti contoh nih. DP1 dengan sampai DP8 pada kolom X2 ini lebih besar daripada kolom lainnya pada jalur yang sama ya, pada kolom yang sama. Pada Y kita lihat angkanya lebih kecil dari X2. Lalu X1 lebih kecil dari X2. Itu bisa diartikan jika variabel X2 reliable. Tentu selanjutnya di variabel kinerja. Variabel KK1, variabel Y lebih besar terhadap X1 dan X2. Nah, ini reliable. Lalu selanjutnya LK1 dengan sampai 11, ini X1-nya lebih besar dari X2 dan Y. Artinya ini valid reliable. Namun karena tadi kita melihat overloadingnya yang merah, nanti kita perlu merubahnya sebelum kita melanjutkan ke analisa perhitungannya. Nah, selanjutnya jika kita sudah menguji validitasnya, kita harus menguji pad koefisien. Nah, bagaimana cara menguji pad koefisiennya? Kita kembali ke gambar yang kita hubungkan tadi di awal ya. Nih, di sini di sebelah PLS algorithm. Di sini kita bisa melihat bahwa jalur-jalur dari X1 ke Y itu sebesar seperti ini yang ada di PLS-nya tadi ya. Jadi kita juga bisa melihat pada gambarnya. Nah, di sini juga terlihat ternyata DP1 masih 0,5, 0,6, 0,6. Nah, ini tidak valid. Lalu selanjutnya untuk melihat hasil pad koefisiennya, uji hipotesisnya, kita menghitung lagi seperti pada awal tadi, algoritma PLS tadi. Namun bedanya di sini kita memilih bootstrapping. Nah, bootstrapping ini untuk melihat hasil hipotesis yang telah kalian input tadi. Kita pilih, kita mulai menghitung. Nah, seperti ini.
Nah, ini hasilnya. Ini hasil perhitungan yang sudah kita bootstrap. Lalu, apa yang perlu kita lihat? Ya, jika p-value ini merah, berarti data tersebut tadi tidak valid. Nah, sudah saya jelaskan tadi juga, jika di kolom outer loading tadi ada yang merah, maka dari itu pasti berpengaruh pada hasil koefisiennya. Nah, lalu bagaimana untuk merubahnya? Mungkin saya akan membahasnya pada video-video selanjutnya ya. Yang terpenting teman-teman sudah paham untuk mengaplikasikan Smart PLS-nya dengan data-data yang teman-teman input. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari saya. Semoga sukses dan tetap semangat. Selamat